Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Jumat pagi hari ini tanggal 9 Juni 2023. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, selalu berkata syukur. Terima kasih, tidak pernah berhenti sampai kapanpun, sampai kita ketemu dengan Tuhan Yesus di surga, tetap bersyukur. Katakan terima kasih Tuhan. Nanti kalau saya ketemu dengan Tuhan di surga, wah saya sujud-sujud menyembah Tuhan, dan saya katakan segala puji hormat hanya bagi kemuliaan Bapa di surga. Dan kamsia, terima kasih, syukur kepada Bapakku Tuhan Yesus yang cinta, yang sudah panggil pilih aku menjadi hamba-Mu Bapa, menjadi anak-Mu Bapa, menjadi milik-Mu Bapa, sehingga saat ini aku bersama dengan Engkau Bapa di surga kekal selama-lama. Oh, menyembah kita bersama Yesus. Buktikan bahwa Yesus, saudara cinta Yesus. Dan kalau cinta Yesus, mari kita mau selalu ikut dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh berkata benar, ya. Seperti dalam tema firman Tuhan pada pagi hari ini, dengan tema Aku Tuhan selalu berkata benar, selalu memberitakan apa yang lurus. Itu tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 45 ayat 9 sampai 19. Mari kita belajar dibentuk sama Tuhan. Untuk itu kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Karena Tuhan berfirman, Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, Aku ini jalan dan kebenaran dan hidup. Artinya Dia adalah satu-satunya jalan, Yesus, yang membawa kepada kebenaran. Jadi kalau kita mau hidup seperti Yesus, kita harus berkata benar, hidup benar, menjadi pelaku firman Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kita berdampak bagi kerajaan Allah. Amin. Untuk itu saya Pastor Yakob Rahmat, saya merindu menyanyi lagu pujian, Tuhan basuhlah dosaku, putih dan bersih bagaikan salju, supaya hidup kita langkah demi langkah bukan tambah hitam, saudara, tapi makin hari kita diputihkan, dibersihkan, diproses sama Tuhan untuk menjadi seperti Kristus. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Dan bersih, haleluya, bagaikan salju. Amin, haleluya. Basuhlah semua dosaku hingga putih bagai salju. Amin, haleluya. Basuhlah Tuhan dosaku dalam darah-Mu yang suci. Amin, haleluya. Penuhi selalu hatiku dengan kuasa Roh Kudus. Jiwaku terbuka bagi-Mu, basuhlah semua dosaku. Basuhlah dengan darah-Mu hingga putih bagai salju. Amin, haleluya. Dan bersih, amin, haleluya, bagaikan salju. Amin, haleluya. Basuhlah semua dosaku hingga putih bagai salju. Amin, haleluya. Tuhan bermahkota duri. Amin, haleluya. Menanggung banyak sengsara. Amin, haleluya. Diberi nyawanya gantiku hingga ku dapat selamat. Amin, haleluya. Basuhkanlah Tuhan hatiku agar hamba jadi milik-Mu. Haleluya. Basuhlah dengan darah-Mu hingga putih bagai salju. Amin, haleluya. Dan bersih, amin, haleluya, bagaikan salju. Amin, haleluya. Basuhlah semua dosaku hingga putih bagai salju. Amin, haleluya. Penuhi hamba dengan Roh-Mu, haleluya, untuk mengatasi dosa. Amin, haleluya. Suci
Luluhkanlah hatiku ini Bapa, jadikan hamba kapamu. Amin, haleluya. Hingga berkenan pada Tuhan dan berbuah dalam kerajaan-Mu. Basuhlah dengan darah-Mu hingga putih bagai salju. Amin, haleluya. Putih dan bersih, amin, haleluya, bagaikan salju, amin, haleluya. Basuhlah semua dosaku hingga putih bagai salju. Dalam Yesaya pasal 1 ayat 18, marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kimisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Amin, haleluya. Putih dan bersih, amin, haleluya, bagaikan salju, amin, haleluya. Basuhlah semua dosaku hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin, haleluya. Putih dan bersih, amin, haleluya, bagaikan salju, amin, haleluya. Basuhlah semua dosaku hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan hatiku, pikiranku, mulutku, sebentar kami membaca firman-Mu. Firman-Mu sumber kebenaran, firman-Mu sumber kekudusan. Bentuk hidup kami menjadi serupa dengan Yesus. Ampunilah semua dosa salahku Bapa, kuduskanlah hidupku. Roh Kudus mengajar, Roh Kudus ingatkan aku Bapa, Roh Kudus bertata di dalam hidupku Bapa. Terima kasih, kami percaya Kau hadir. Pagi ini kami diberkati Tuhan. Kami membutuhkan pertolongan-Mu Yesus. Biar sebelum kami beraktivitas, Engkau bertata dalam hidupku, sehingga hari demi hari aku melangkah bersama dengan Tuhan Yesus. Berfirman Bapa, kami siap tuh baca merenungkan firman-Mu. Biar firman-Mu kusimpan dalam hati kami, supaya kami tidak berdosa kepada Tuhan. Segala puji hormat bagi kemuliaan Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Jumat pagi hari ini tanggal 9 Juni 2023. Kita bersyukur semua karena anugerah Tuhan. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena apa yang kita kerjakan, hasil usaha kita. Bukan itu semua karena kasih Tuhan.
Semua karena kebaikan Tuhan. Saya bisa terus melayani pekerjaan Tuhan. Para hamba Tuhan dengan setia bisa melayani pekerjaan Tuhan dengan setia sampai saat ini. Itu karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan ada campur tangan Tuhan. Ini bukti nyata. Saya mengalami pertolongan Tuhan tiap hari, setiap saat. Ada penyertaan Tuhan. Ada perlindungan Tuhan. Ada pemeliharaan Tuhan. Karena saya ada bersama dengan Tuhan. Bayangkan saudara. Saya sudah banyak melihat orang-orang sakit keras, ya, jatuh masuk rumah sakit. Saya kemarin mendoakan ada jemaat yang sakit, ya usianya lebih muda dari saya, 61, sudah kena stroke sakit. Di dalam dunia segala macam persoalan terjadi. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Saya usia 67 tahun bisa sehat. Mas, sampai detik saya setia melayani pekerjaan Tuhan. Saya sudah katakan, saya melayani pekerjaan Tuhan 62 tahun. Beda usia 5 tahun tidak pernah berubah. Tidak pernah stop berhenti. Dan sejak saya lahir di muka bumi tahun 17 Agustus 1956, lahir dari seorang anak pendeta saya, anak seorang hamba Tuhan senior, mendirikan gereja Bethel Tabernakel waktu zaman almarhum Van Heysel dari negeri Belanda. 1957 di Surabaya. Papi mami saya dilantik jadi hamba Tuhan dan mendirikan gereja Bethel bersama 7 hamba Tuhan. Bersama hamba Tuhan banyak hamba Tuhan yang hadir. Dan puji Tuhan sampai detik ini saya setia melayani pekerjaan Tuhan. Tahun 1961 begitu saya bisa baca, ya, saya sekolah dan Tuhan berkati papi mami almarhum yang saya cintai. Langsung saya dididik dengan firman Tuhan bersama papi mami. Dilanjutkan terus khotbah saya sampai saat ini melayani pekerjaan. Ini anugerah Tuhan. Saya cinta Tuhan Yesus. Dimanapun saya berada berjumpa dengan seorang, selalu saya berkata tentang Yesus. Ya, dimanapun saya berada, selalu saya katakan, Yesus satu-satunya Tuhan Juru Selamat. Tidak ada kebenaran lain. Saya tidak membicarakan agama lain. Ya, sebab agama bukan Juru Selamat. Tapi saya cuma bicara, Yesus Kristus Juru Selamat. Dia adalah Tuhan. Dikatakan di sini dengan renungan, aku Tuhan selalu berkata benar. Selalu memberitakan apa yang lurus. Berkata yang lurus, itu tertulis dalam kitab Nabi Hosea. Coba saya mau baca. Nabi Hosea pasal 14 ayat 10 dikatakan, siapa yang bijaksana biarlah ia memahami semuanya itu. Siapa yang paham biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Oleh itu mari jangan menjadi orang fasik, jangan menjadi orang pemberontak, nanti suara tergelincir masuk jurang maut, masuk ke dalam neraka. Tapi mari kita melangkah di jalan Tuhan. Jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya. Dikatakan orang benar karena orang benar adalah orang berjalan di dalam kebenaran Yesus. Karena kebenaran Yesus satu-satunya akan membawa kepada kehidupan kekal buat selama-lamanya. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan, supaya senantiasa kita diisi dengan firman Tuhan. Di luar firman Tuhan tidak ada kebenaran. Kebenaran hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Makanya saya menyanyi putih dan bersih. Menjadi kerinduan saya bersama Bapak Ibu. Mari, biar hati kita yang kotor, hidup kita kotor. Dulu kita kotor, seperti baju. Baju kalau kita dipakai terus, kehidupan kita dipakai, lo pakai dunia. Bayangkan saudara, kalau saudara pakai baju terus, ya, hidup di dalam dunia kotor kan? Tapi begitu kotor, kita masukkan ke dalam cucian, kita bersihkan. Seandainya baju itu bisa berkata, pasti saya yakin berkata menangis. Sakit, kenapa? Diperas saudara. Saya sikat kalau saya cuci baju yang kotor, saya sikat betul sampai bersih. Ya, setelah dijemur pasti berkata panas. Kalau tidak panas tidak bisa kering, saudara. Panas itu sampai kering. Bagaimana saudara diproses? Ikut Yesus memang diproses. Begitu kering, saya kembali lagi disetrika. Berarti proses lagi. Seandainya baju itu berkata panas, minta ampun. Memang ikut Yesus memang tidak mudah, saudara. Ada harga yang harus dibayar. Seperti Yesus, dia sudah mati di atas kayu salib, berkorban. Tapi setelah disetrika, begitu licin, layak untuk dipakai dan bikin kehidupan kita. Kehidupan kita dibasuh oleh darah Yesus, sehingga kita layak masuk di dalam kerajaan surga. Oleh itu mari, kita mau dibentuk sama Tuhan. Kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca kitab Nabi Yesaya pasal 45 ayat 9-19, demikian firman Tuhan. Celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia tidak lain dari beling priuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apa yang kau buat? Atau yang telah dibuat yang kau tidak punya tangan? Celakalah orang yang berkata kepada ayahnya, apa kamu peranakan, dan kepada ibunya, apa yang kau lahirkan?
Beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus, Allah dan pembentuk Israel. Kamukah yang mengajukan pertanyaan kepadaku mengenai anak-anakku, atau memberi perintah kepadaku mengenai yang dibuat tanganku? Amin. Mari kita jangan pernah memberontak sama Tuhan. Jangan pernah kita banyak berdebat sama Tuhan, seperti kata firman Tuhan di ayat 9. Celaka orang berbantah dengan pembentuknya. Celaka kalau orang banyak berdebat, saudara, melawan Tuhan. Seperti Yudas Iskariot, seperti Raja Saul. Banyak contoh-contoh dalam Alkitab. Mereka bantah melawan sama Tuhan. Tidak mau dibentuk. Tapi orang yang rendah hati mau dibentuk sama Tuhan. Saya belajar, Tuhan rendah hati. Kau bentuk hidupku Tuhan. Siapa yang bisa melawan Tuhan? Karena dia pembentuk kita. Dia penjunan yang sempurna. Kata firman Tuhan ayat 11. Yang Maha Kudus, Allah dan pembentuk Israel. Termasuk pencipta pembentuk hidupku. Silakan Tuhan, bentuk hidupku untuk menjadi serupa dengan Engkau. Ayat 12. Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tanganku lah yang membentangkan langit, dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentara. Amin. Kuasa Tuhan yang dahsyat. Eksistensi dari Tuhan begitu agung, mulia, dan sempurna. Kata firman Tuhan, Dia yang menciptakan manusia di atasnya. Tanganku lah yang membentangkan langit, dan akulah yang memberi perintah. Wah, haleluya. Dahsyat Tuhan. Ayat 13. Akulah yang menggerakkan Kores untuk maksud penyelamatan, dan aku akan meratakan segala jalannya. Dia akan membangun kotaku dan akan melepaskan orang-orangku yang ada dalam pembuangan tanpa bayar dan tanpa suap. Firman Tuhan semesta alam. Tuhan pakai Kores untuk membangun bangsa Israel sehingga bertobat. Suku Yehuda, suku-suku lain dipilih sama Tuhan, termasuk hidup kita sudah dipilih sama Tuhan. Tuhan mau pakai setiap kita menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Ayat 14, beginilah firman Tuhan. Hasil tanah dari Mesir dan segala lebar dari Ethiopia dan orang Sheba dan orang tinggi perawakannya akan pindah kepadamu dan menjadi kepunyaanmu. Mereka akan berjalan di belakangmu dengan dirantai. Mereka akan sujud kepadamu dan akan memuji engkau, katanya. Hanya di tengah-tengahmu ada Allah dan tidak ada yang lain. Di samping Dia tidak ada Allah. Amin. Tidak ada juru selamat lain, hanya Dia, Yesus Kristus. Seperti yang saya tadi katakan, dimanapun saya berada, selalu saya beritakan tentang Yesus. Karena saya tahu hanya kebenaran satu, bentuk tunggal satu. Seperti contoh warna putih, saya pakai baju warna putih saat ini. Kalau dimanapun, tanya di dunia dimanapun, what color is it? Pasti dijawab, it is white. Itu berarti, itulah kebenaran. 1 tambah 1 adalah 2, itu matematik. Saudara sekolah dimanapun seluruh dunia, itu kebenaran. Pasti 1 plus 1 is 2, equal to, sama dengan 2. Itu kebenaran. Sama juga kebenaran Tuhan hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Ayat 15, sungguh engkau Allah yang menyembunyikan diri, Allah Israel juru selamat. Tapi tukang-tukang berhala harus mundur dengan penuh noda. Semuanya akan mendapat malu dan kena noda juga. Sedangkan Israel diselamatkan oleh Tuhan dengan keselamatan yang selama-lamanya. Kamu tidak akan mendapat malu dan tidak akan kena noda sampai sekarang dan selama-lamanya seterusnya. Amin. Kita diselamatkan selama-lamanya. Ada kepastian di dalam Yesus. Oleh karena itu mari kita mencinta Tuhan. Karena di dalam Dia ada kepastian selama-lamanya. Ayat 18. Sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit. Dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya, dan yang menegakkannya, dan yang menciptakannya. Bukan supaya kosong, tetapi yang membentuknya untuk didiami. Akulah Tuhan dan tidak yang lain. Amin. Kita diciptakan Tuhan di bumi supaya kita memuliakan Tuhan, supaya kita membesarkan Tuhan. Kita mau pakai menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Ayat 19. Tidak pernah aku berkata dengan sembunyi atau di tempat bumi yang gelap. Tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub untuk mencari aku dengan sia-sia. Aku Tuhan selalu berkata benar, selalu memberitakan apa yang lurus. Amin. Dalam nama Yesus, biar kita dibentuk sama Tuhan. Belajar kita berkata benar, iya, iya, tidak, tidak. Jangan pernah bohong. Dalam nama Yesus, mari kita senantiasa seperti Yesus berkata benar, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita minta sama Tuhan, dibentuk sama Tuhan seperti di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. Karena nanti kelak Yesus mau supaya kita terpelihara sempurna, tidak bercacat celah sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23, demikian firman Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kita minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna, putih dan bersih seperti salju. Kita dibentuk untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus.
Karena kerinduan Tuhan masuk ke surga, itu tempat yang suci. Surga kudus, kudus. Karena Allah itu maha kudus, maha benar. Dan belajar kita dibentuk sama Tuhan. Mau berkata benar, berkata jujur, berkata lurus, dan hidup di dalam jalannya Tuhan. Sehingga Tuhan mau pakai hidup kita menjadi dampak bagi dunia, menjadi garam, menjadi pelita, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kita semua diberkati Tuhan. Tidak bersih, amin, haleluya, bagaikan salju, amin, haleluya. Basuhlah semua dosaku hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Tidak bersih, amin, haleluya, bagaikan salju, amin, haleluya. Basuhlah semua dosaku hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari orang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Sebelum beraktivitas, mari belajar, berjaga, dan berdoa. Belajar firman Tuhan, dalami firman Tuhan, sehingga kita cinta kepada Yesus, sampai hidup kita dibentuk sama Tuhan, menjadi serupa dengan Yesus, sehingga kita selalu berkata benar, selalu memberitakan apa yang lurus, sesuai dengan rencana Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan semua memberkati, dan Tuhan bersama kita. Immanuel, haleluya, puji Tuhan. Amin.